Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Wah, adik-adik sudah rapi ya, sudah mandi, pasti sudah sarapan. Luar biasa hari ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu. Hari ini kami boleh sehat, kami boleh kuat, tidak kurang suatu apapun. Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu. Layakan kami Tuhan, kami mau merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ada sukacita adik-adik? Haleluya. Yuk kita mau siapkan hati kita mau sungguh-sungguh menyembah, menyenangkan Tuhan ya. Kita mau angkat satu pujian, Bapakku datang. Ayo Kak Ibram. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi ya, Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Katakan sekali lagi, atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Kita mau menyembah Tuhan ya adik-adik. Kita mau bilang Tuhan Yesus baik. 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 Haleluya. 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 Haleluya.
Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Katakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Katakan bagiku, bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Amin. Siap adik-adik? Puji nama Tuhan. Yuk Kak Ika undang semuanya bangkit berdiri. Mama Papa juga boleh diajak ya. Kita mau bersuka cita. Kita mau angkat satu pujian. Hati-hati gunakan tanganmu. Yuk kita sama-sama nyanyi dengan Kak Beni. Ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan matamu. Ting, ting. Hati-hati gunakan matamu. Ting, ting. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan. Sekali lagi ya, tanganmu ya. Hati gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. hati gunakan Ting, ting. Hati-hati gunakan matamu. Ting, ting. Hati-hati di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Ting, ting. Puji nama Tuhan. Ada sukacita adik-adik? Suarakan haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita masih mau bersukacita ya. Kita mau masih memuliakan, memuji nama Tuhan. Amin. Kita mau angkat satu pujian sekali lagi nih. Yang mengatakan, jalan serta Yesus. Gak boleh bosan-bosan ya. Yuk kita mau angkat satu pujian ini dengan sukacita. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selama. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Salam. Serta Yesus selamanya, serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Puji nama Tuhan. Nah,
Nah, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah meninggikan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi ya, firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan, terang bagi jalanku, terang bagi jalan, terang bagi jalan, terang bagi jalanku. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Kami sudah bersuka cita karena nama-Mu. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, kami undang, kami buka hati kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya karena firman-Mu dapat menguatkan kami, dapat menghibur kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Beni pada pagi hari ini. Kakak akan membawakan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita dari kitab 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 13. Judulnya adalah Daud dan Mephiboset. Ya. Siapa Daud? Siapa Mephiboset? Tentu adik-adik sudah tahu. Kakak akan jelaskan dari Daud dulu ya adik-adik ya. Daud tentunya adik sudah tahu. Kalau Daud adalah, pertama itu adalah Raja orang Israel. Siapa? Ya, Raja orang Israel. Ya, sebelumnya kalian tentu sudah tahu kalau Daud pada mulanya adalah seorang yang pekerjaannya mengembalakan ternak di padang. Ya. Kemudian setelah itu dia mengalahkan siapa? Goliat yang
tinggi besar badannya, ya. Karena kulit ini karena tinggi besar, akhirnya dia seorang prajurit, ya. Dan akhirnya apa? Daud diangkat Tuhan lebih tinggi lagi menjadi raja Israel, ya. Terus siapa yang digantikannya? Yaitu Raja Saul. Jadi Daud adalah seorang raja yang menggantikan Raja Saul, ya. Nah, kemudian Saul itu, seorang raja ini mempunyai anak namanya siapa? Yonatan. Yonatan adalah anak Raja Saul, ya. Kemudian siapa itu Mephiboset? Mephiboset adalah anak Yonatan atau cucu dari Raja Saul. Nah, kisahnya dimulai begini, yaitu tadi kita buka sudah dari 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 13. Kakak bacakan lagi mengenai ayat 1 sampai 3 aja dulu ya. Daud dan Mephiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Siba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Siba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Ya, nih ceritanya pertama. Ya, mengapa Raja Daud begitu perhatian sekali kepada Yonatan? Ya, padahal dia seorang raja, bisa saja dia menyuruh pengawalnya yang lain untuk turun tangan. Nggak perlu raja yang turun tangan untuk mengasali masalah seperti ini ya. Ya, karena dia seorang raja, sangat sibuk ngurusi seperti apa keluarga daripada keluarganya Saul. Tapi ternyata jawabannya, ternyata ketika Daud sebelum menjadi raja sampai sekarang, dia dan Yonatan adalah sahabat yang sangat baik atau teman baik, sahabat karib. Maka selayaknya lah kalau seorang sahabat saling tolong-menolong, baik dalam suka maupun dalam duka. Ya, begitu juga dengan kita. Kita mempunyai seorang sahabat sejati, yaitu Tuhan Yesus, yang selalu bisa datang setiap saat buat kita. Tidak mengenal waktu, baik pagi, siang maupun malam. Ia selalu hadir saat kita berseru kepadanya. Jangan lupa dalam doa ya adik-adik ya. Dalam apapun. Kakak yakin adik-adik punya saat teduh yang luar biasa. Punya baca firman yang setiap hari. Ya, tidak bolong-bolong, puji penyembahan terus diadakan untuk buat Tuhan. Ya, dia tahu setiap persoalan, masalah kita. Dia selalu menolong, dia selalu menghibur kita senantiasa. Ya, adik-adik semua, kakak mengajak kita terus berdoa, membaca firman Tuhan setiap hari. Ya, dia senang bila kita memanggil namanya. Nah, ketika Raja Saul dan Yonatan meninggal, sudah tiada, maka Daud menjadi raja di Israel. Dan Daud ingat akan janjinya kepada Yonatan, ya. Atau istilah sekarang kalau ada di sekolah, kacang tidak lupa, jangan sampai kacang lupa kulitnya ya. Ya, itu tidak berlaku untuk Daud. Ya, artinya jangan sampai kita tidak tahu diri, tidak tahu asal kita, yaitu istilah kacang lupa kulitnya. Kita belajar dari Raja Daud, sikapnya tetap rendah hati, tidak sombong, dan ingat siapa dirinya dahulu. Ya, latar belakangnya seorang penggembala domba, tetapi Daud tetap setia dengan pekerjaannya itu. Ya. Kalau kita baca di firman Tuhan di Alkitab di Kisah Para Rasul 13 ayat 22, ya, firman Tuhan katakan begini, Daud berkenan di hati Tuhan dan melakukan segala kehendakku
ini ya. Jadi Daud berkenan di hati Tuhan dan melakukan segala kehendak Tuhan. Itu Tuhan sendiri loh mengatakan kepada Daud bahwa Tuhan berkenan di hati, Tuhan berkenan sekali dengan hatinya Daud, ya. Yaitu itu kita baca tadi dikatakan di Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Kemudian kita baca lagi, kemudian di 2 Samuel 9, kita kembali lah adik-adik ya. Di 2 Samuel pasal 9 ayat yang ke-7. Ya. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Luar biasa ya sikapnya Daud ini ya. Yaitu mengambil Mephiboset, yaitu tadi siapa? Cucunya Raja Saul, anaknya Jonathan, masuk ke dalam bagian keluarganya Daud. Ya. Karena Mephiboset adalah cucu Saul, padahal Saul sudah banyak melakukan kecurangan kepada Daud, banyak melakukan kejahatan kepada Daud. Tetapi Daud memiliki hati yang berbelas kasihan kepada Mephiboset dengan cara ia mengasihi keluarga Saul. Kalau adik-adik baca di Samuel ya, 1 Samuel itu sampai 2 kali itu Daud hampir saja celaka ya, karena mau dibunuh oleh Raja Saul. Tapi Tuhan meluputkannya, Tuhan menolongnya, sehingga Daud dapat selamat, dapat lolos dari tombakan, dari ancaman Raja Saul. Ya, begitu juga dengan kita adik-adik ya. Tuhan Yesus dari sorga yang mulia datang ke dunia menjadi manusia, menebus dosa-dosa kita. Ia mati di kayu salib hanya untuk menyelamatkan manusia. Ya, supaya kita semua masuk dalam kerajaan yang kekal. Kita dipanggil dan dipilihnya. Yang sakit disembuhkannya, oleh bilur-bilurnya, yang susah dihiburnya, yang tidak punya jalan keluar, Tuhan memberikan jalan keluar. Ya, kita diangkat menjadi anaknya, menjadi ahli waris kerajaan sorga. Ya, siapakah kita ini? Tuhan angkat kita semua menjadi anak-anaknya. Ya, ini semua dilakukannya kepada kita karena kasihnya yang begitu besar kepada kita. Dia dihina, diejek, diludahi, disiksa, tubuhnya dipaku di kayu salib, dan Tuhan masih mengampuni kita supaya kita menjadi ahli waris dalam kerajaan surga. Ya. Pagi ini kakak mengajak adik-adik semua yang di rumah untuk terus mengikuti ibadah secara online ya, walaupun untuk adik-adik belum bisa ke gereja ya. Tapi kakak percaya kita bisa meladani semua dari sikap Daud, dan Tuhan Yesus yang mempunyai hati yang penuh belas kasihan kepada sesamanya, walaupun itu musuhnya ya, sekalipun itu berat ya adik-adik ya. Tapi kita belajar, Daud bisa mengampuni, Daud bisa melupakan kesalahan dari Raja Saul, yaitu dengan tadi apa? Cara mengangkat cucunya yaitu Mephiboset menjadi keluarganya, makan sehidangan dengan dia, ya, diangkat menjadi salah satu anak raja. Ya, bagaimana dengan Tuhan Yesus tadi dikatakan disiksa, dibunuh, dihina, dicambuk segala macam ya, bahkan sampai mati di kayu salib dengan penderitaan yang luar biasa. Tapi Tuhan masih bisa mengampuni kita ya di kayu salib dengan mengatakan, ya, ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa kita punya Tuhan ya, yang penuh berbelas kasihan buat kita. Ya, untuk pagi hari ini tetaplah kita tetap setia ya adik-adik untuk mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun dari rumah. Ya, tetap berdoa, baca firman. Dalam kondisi apapun kita tetap melekat dengan Tuhan.
Demikian firman Tuhan untuk adik-adik ya pagi hari ini. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Amin. Yuk kita berdoa dulu adik-adik sebelum kakak mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kami hanya bisa mengatakan Engkau baik, sangat baik, teramat buat kami semua. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan, buat kami semua di kayu salib, untuk hanya menebus dosa-dosa kami, hanya untuk menyelamatkan kami, untuk kami bisa masuk dalam kerajaan sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin.